Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anda semua? Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, silakan ketua kelas pimpin doa. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam madinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman warfa'na bis-sholihin. Amin. Sekarang Bapak akan mengabsen. Api buat sana. Ahmad Fauzan. Sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak akan mengajukan pertanyaan. Yang pertama itu, apa yang anda ketahui tentang penyembelihan? Apa yang diketahui tentang penyembelihan? Apa? Ya, silakan keluarkan suaranya. Dan Fauzan, silakan. Saya tahu yang kamu tahu tentang penyembelihan. Sekarang Bapak akan ajukan pertanyaan selanjutnya. Yang pertama, coba anda sebutkan apa yang anda ketahui tentang penyembelihan. Silakan, Digli. Keban, bagus. Lagi. Pemotongan hewan. Bagus. Jadi memang yang banyak terjadi di tempat kita tentang penyembelihan tersebut adalah yang pertama adalah korban, dan juga penyembelihan itu adalah pemotongan hewan. Kemudian siapa yang tahu kenapa dalam agama Islam harus dilakukan penyembelihan? Ada yang bisa menjawab? Sekarang pertanyaan yang kedua, bagaimana atau kenapa agama Islam sangat menganjurkan penyembelihan hewan? Saya sih. Supaya dagingnya bisa halal. Terus. Ada lagi yang lain? Sebelum kita berangkat sekolah, kita lihat apa saja pelajaran kita yang akan proses penyembelihan dalam agama Islam. Kemudian kepada anda semua yang kedua, mengetahui tata cara penyembelihan di dalam sekarang tuliskan apa yang anda bayangkan tentang sapi. Tuliskan di kertasnya.
kasih nama supaya berdasarkan jawaban dari yang semua, itu Bapak akan mengumpulkannya nanti. Silakan yang Bapak sebutkan. Silakan. Yang pertama Bapak sebutkan itu adalah kelompok. Yang kelompok 1. Silakan yang pertama adalah Abdul Rizki. Yang laki-lakinya adalah Zikri Ramailahi dan Muhammad Zaidan, dan yang ketiga adalah Al-Ghani Azhar. Silakan. Berdasarkan jawaban Anda semua tadi, maka untuk kelompok 1, silakan dibuat seperti kita konsep. Anda semua silakan perhatikan untuk kelompok 1, silakan dibuat pengertian serta dalil tentang penyembelihan. Kemudian kelompok 2 itu ketentuan penyembelihan. Kelompok 3 itu sunah dan larangan penyembelihan. Dengan cara yang tidak benar menjadi tidak halal. Jadi hukum penyembelihan adalah wajib dilaksanakan secara Islam. Dalil Quran surat Al-An'am ayat 121 menjelaskan bahwa yaitu wala ta'kulu mimma lam yuzkari. Jadi hewan. Jawab pertanyaan dari kelompok 2. Boleh asalkan perempuan tersebut mampu. Inilah hasil diskusi dari kelompok 1. Menerima penyembelihan. Masalah yang terjadi. 1. Beragama Islam. 2. Berakal. 3. Sahies. 4. Menyadari dengan dan sadar. Apakah hewan yang hampir mati halal dagingnya untuk dikonsumsi ketika disembelih? Hewan yang disembelih orang yang tidak beragama Islam. Saya akan menjawab pertanyaan dari sesuai dengan firman Allah Al-An'am ayat 131. Allah dilarang memakan daging hewan yang disembelih tidak disembelih hukumnya adalah haram. Papan yaitu tentang penyembelihan dalam Islam. Kita tahu agama Islam itu memberikan rezeki yang banyak kepada Allah memberikan rezeki yang banyak kepada umat manusia. Maka oleh sebab itu kita sepatutnya bersyukur. Jadi halal sebab di dalam agama Islam hewan yang tidak disembelih
disembelih bukan atas nama untuk dimakan. Yang kedua apa nih? Ya bagus, belalang. Belalang juga sama dengan ikan. Walaupun belalang ini kita temukan dalam keadaan sudah mati, maka dia tetap halal untuk dikonsumsi, sama dengan ikan tadi. Tapi untuk hewan-hewan yang lain, dia tidak boleh dikonsumsi kalau tidak dilakukan penyembelihan atas nama Allah. Yang saya pakai kelompok 1 tadi, yang mana di sini disebutkan, janganlah kamu memakan sesuatu dari daging hewan yang ketika disembelih tidak disebut nama Allah. Perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan. Jadi di sini dapat kita melihat bahwa hewan yang disembelih bukan karena nama Allah, maka tidak boleh untuk dikonsumsi. Ya, kita lihat ketentuan penyembelihan. Yang pertama adalah orang yang menyembelih. Ya, yang pertama apa? Beragama Islam. Jadi beragama Islam. Ya, ketika kita sebagai seorang Muslim, maka ketika mengkonsumsi daging sembelihan tersebut, yang mengkonsumsinya adalah orang yang beragama Islam. Selanjutnya adalah berakal. Dan tidak sah penyembelihan yang dilakukan oleh orang gila. Kemudian adalah tamyiz, yaitu bisa membedakan mana yang benar dan mana yang buruk. Kemudian yang keempat, penyembelihan dilakukan dalam keadaan sadar. Ya, apa? Hewan yang disembelih itu masih dalam keadaan hidup. Ya, hewan yang sudah mati tidak boleh dilakukan penyembelihan. Tetapi ketika hewan tersebut masih mempunyai nyawa, walaupun itu sudah hampir mati, maka boleh dilakukan penyembelihan asalkan ketika disembelih melukai. Jadi ketika melakukan penyembelihan tidak boleh dilakukan dengan benda yang tidak tajam. Maka sebelum melakukan penyembelihan, maka diharuskan untuk mengasah pisau tersebut setajam mungkin. Kemudian bukan terbuat dari tulang, gigi dan kuku. Jadi tidak boleh dilakukan. Haram hukumnya ketika melakukan penyembelihan dengan tulang, ya, gigi dan kuku. Jadi dari pembelajaran kita, siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, yang pertama, apa yang dimaksud dengan penyembelihan tadi? Siapa yang bisa menyebutkan kesimpulannya? Nah, betul? Ya, silakan sebutkan apa yang dimaksud dengan penyembelihan. Mudah-mudahan, ya, bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sekarang, ya, Bapak akan mengajukan pertanyaan. Ya, silakan keluarkan alat tulisnya. Silakan dijawab pertanyaan tersebut. Nah, soal yang pertama. Silakan dibuat soalnya dulu. Ya, yang pertama, apa yang dimaksud dengan penyembelihan? Ya. Yang kedua, tuliskanlah dalil tentang soal nomor 4. Ya, tuliskanlah sunnah dalam penyembelihan. Soal nomor 5. Dan nomor 5, tuliskanlah manfaat atau hikmah dari penyembelihan. Sekarang waktunya sudah habis. Ya, silakan
dikumpulkan jawabannya. Berarti materi kita akikah dan atau perbedaan antara akikah dengan kurban. Nah ini tolong sebelum kita belajar nanti silakan Anda membaca buku di rumah. Jadi besok kita belajar tentang perbedaan antara akikah dan kurban. Saya pahami? Nah, sebelum kita keluar, silakan